Perkenalkan, nama Ibu Azhara Nasrusayus, saya panggil Naswa, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang pastinya prodinya pendidikan guru sekolah dasar. Dan di sini Ibu mengajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ibu. Jadi Ibu minta izin ke kalian ya untuk sementara hari ini diajar sama Ibu dulu. Buat satu lagi aja. Oke. Kemarin bahasa Indonesia terakhir materinya tentang apa? Tentang enggak? Lupa ya. Terakhir kemarin UTS apa? UTS ya. Oke. Ini udah pada masuk semua atau ada yang belum masuk? Masuk semua. Oke. Nah, buat hari ini kita akan mempelajari tentang pantun. Harusnya pantun itu belajarnya itu nanti di belakang berarti mendekati UAS. Tapi ini diajari sama Ibu dulu ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin dari penjelasan Ibu kalian nggak paham, mungkin bisa tanya sama Pak Dika ya. Nah, yang pertama kita ada pantun. Buat pembukaan hari ini mungkin kita bisa ini dulu ya, nyanyi lagu dulu. Biasanya kami nyanyi lagu nggak? Nyanyi kan? Nah ini kali ini Ibu pengen nyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita mulai ya, bareng-bareng. Kayaknya enaknya berdiri semua ya? Ya. Pantunnya itu jenisnya itu pantun nasihat. Ada yang tahu nggak pantun nasihat itu kayak apa? Jadi pantun nasihat itu kan pantun ada 4 baris ya. Biasanya kalau pantun itu akhirannya itu apa aja? Akhirannya itu selalu A semua atau AB. Ada yang jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu yang pertama, melalui diskusi dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa mengerti apa itu pantun nasihat. Kalian bisa tahu juga ciri-ciri pantun itu apa aja, fungsinya apa aja. Terus yang kedua, nanti Ibu bakal kasih tugas kalian berkelompok. Nanti di situ kalian kalian tahu ini nggak? Kalimat rumpak atau enggak? Ya, pokoknya kalimat. Nanti kalian suruh melengkapi kalimat. Suruh melengkapi pantunnya secara berkelompok. Tapi nanti juga ada tugas dari Ibu. Kalian buat pantun nasihat satu persatu. Nanti ditempelin di papan pantun. Nah, papan pantunnya nanti bisa ditempelin untuk di pojok sana, bisa buat kenang-kenangan kalian dan bisa buat pantun nasihat. Terus habis itu nanti tanya jawab juga. Nanti juga Ibu minta
Jadi di sini ada definisi pantun. Pantun merupakan salah satu karya sastra Indonesia. Pantun termasuk jenis puisi lama. Jadi kalau ditanya nih, kalau misalkan nantinya buat ada pertanyaan, sebutkan salah satu contoh jenis puisi lama, kalian bisa jawab pantun. Karena pantun itu termasuk dalam jenis puisi lama. Nah, kenapa sih kok pantun itu termasuk dalam jenis puisi lama? Karena di pantun itu ada beberapa aturan, jadi nggak asal sembarangan bikin pantun seenaknya ya. Nah, ciri-ciri pantun itu apa aja? Setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Jadi pantun kan ada 4 baris ya. Mungkin yang biasanya kalian lihat cuma 2 baris, 3 baris ya. Tapi sebenarnya pantun tuh yang benarnya itu ada 4 baris, bukan 2, bukan 3, nggak bisa dinego. Nah, baris pertama dan kedua pantun merupakan sampiran. Jadi di baris pertama sama kedua ini itu disebut sampiran. Apa sih sampiran? Sampiran tuh kayak awalan doang loh. Kayak di sampiran itu misalkan kalian nyebutin ya, matahari terbit di pagi hari. Itu kan belum ada maknanya ya. Kalian belum tahu itu maksudnya apa sih matahari terbit di pagi hari, kan gak ada artinya. Nah, itu sampiran. Jadi bait ke 1 sama kedua itu kalian kayak cuma basa-basi aja. Nah, nanti di baris ketiga sama keempat itu udah mulai masuk ke isi. Isinya itu pesan yang akan kalian sampaikan. Kan misalkan tadi ya, matahari terbit di pagi hari. Nanti di di baris ketiga misalkan kalian ngingetin sama teman-teman kalian buat jangan lupa gosok gigi di pagi hari. Itu kan berarti artinya kalian ngingetin nih biar gosok gigi nih di pagi hari di baris keempatnya. Jadi di baris ketiga sama keempat ini itu ada artinya. Mudah nggak? Paham nggak? Masih bingung? Masih? Oke, jadi di baris ke 1 sama kedua itu bahasa sederhananya itu bahasa basi. Jadi kalian cuma bikin kalimat yang bikin kalimat yang bebas, yang nggak ada artinya. Yang kayak tadi ibu bilang matahari terbit di pagi hari. Itu kan kalimat yang kalimat yang nggak ada artinya kan? Kalimat yang biasa aja. Atau enggak misalkan siswa berangkat ke sekolah di pagi hari, itu kan udah biasa, maksudnya nggak ada makna tertentu di baitnya itu. Nah, nanti di bagian 3 sama 4-nya itu kalian barulah isi pantun, isi kalimat yang ada maknanya, ada pesannya. Kayak tadi, jangan lupa gosok gigi di pagi hari. Berarti maknanya apa? Suruh ngingetin buat gosok gigi di pagi hari. Kalau matahari terbit di pagi hari, itu ngingetin apa enggak? Itu nyuruh enggak? Enggak kan? Cuma kalimat doang kan? Ya itu. Jadi di baris ke 1 ke 2 itu cuma pendahuluannya aja, cuma basa-basinya aja. Baru ketiga ke 4-nya masuk ke maknanya, isinya. Itu mudah. Ada yang belum paham? Yang di belakang belum paham? Nah, ini ada contohnya nih. Yang masih bingung, ini ada contohnya. Coba yuk dibaca bareng-bareng. Nah, ini baris ke 1, baris kedua. Ini baris ketiga, baris keempat. Baris ke 1 sama kedua ini, menurut kalian kalimatnya itu ada ini nggak? Ada pesannya nggak buat kalian yang baca? Nggak ada. Apa? Apa? Tadi bilang ada apa? Baris ke 1
memancing di kala fajar. Itu kan udah biasa. Ya kita bisa pergi mancing di sore hari, di pagi hari, di siang hari, ya kan? Gak ada pesan yang oh pergi memancing itu harus siang hari, pergi memancing itu harus sore hari, itu gak ada. Cuma bilang pergi memancing di kala fajar. Baris kedua pun sama, pulang saat siang menenteng ikan. Berarti habis mancing tadi pulangnya menteng bawa ikan. Nah, baris ketiga, baris keempat ya baru ada maknanya. Siapa yang rajin belajar, pasti ia akan sukses kemudian. Berarti kan misalnya kalau kita mau sukses tuh kita harus rajin belajar. Nah, jadi pesannya itu baru ada itu di baris keempat sama tiga. Tuh, paham? Paham nggak? Soalnya nanti kalian bikin pantun kayak gini. Jadi biar mudeng dulu. Udah ada gambaran? Udah, oke. Belum? Siapa yang belum? Belum paham bagian mana? Yang mana? Garis keempat. Oh, garis ketiga sama keempat itu kalian bebas. Kalian biasanya ini nggak bikin motivasi atau biasanya kalian bikin status di WA kayak kata-kata kayak gitu, ya nggak? Ya nggak, sering nggak? Nggak sering ya. Itu kalian sampaikan aja di baris ketiga, baris keempat. Kayak yang tadi kan, siapa yang rajin belajar pasti ia akan sukses. Jadi di baris ketiga ini itu sebabnya, sebab dari rajin belajar ini karena akan sukses di kemudian hari. Udah nggak? Yang di belakang udah paham belum? Serius? Yes. Tadi baris ke-1 sama kedua apa ya namanya? Ya, baris ketiga, baris keempat. Nah, dari tadi kan udah dijelasin ya pengertian pantun sama ciri-ciri pantun. Di sini ada manfaat pantun. Yang pertama, pantun dapat menjadi sarana ekspresi diri. Jadi kalau kalian misalkan lagi merasa sedih, marah, atau mungkin benci sama orang
baris, ada kalimat sampiran sama isinya. Oke, mungkin sebelum ngerjain kelompok breaking dulu kan ya. Cluenya itu ikuti apa yang ibu ngomong ya. Oke, yang pertama ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam-ayam bebek-bebek bebek. Ada berapa jumlah bebeknya? 9. Ingat dulunya. Ikuti apa yang ibu. Ikuti apa yang ibu omong. Mulai fokus ya. 1, 2, 3. Ayam-ayam bebek-bebek. Bebek-bebek ayam-ayam. Ayam-ayam bebek-bebek. Berapa jumlah ayam? Udah. Kalian bentuk satu kelompok ada 4 orang. Bebas mau sampai sini, mau belakang depan. Mau masuk yang depan. Pas ini. Di sini itu ada pantun nasihat di baris pertama sama di baris keduanya ini, ketiga sama keempatnya. Nah, kalian suruh lengkapi nih di ini nomor 1, nomor 2 ini. Kalian mau bikin pantun nasihat apa, kalian bisa lengkapi ya di sini. Ingat, selalu ingat sama sajaknya ya. A A A B A B A B. Jadi kalau misalkan di sini udah A, berarti di sini kan ada IA. IA itu berarti masuknya ke AB, AB. Berarti bawahnya itu I sama A lagi. Gitu, udah. Sininya ada A sama A. Berarti bawahnya A aja, A terus. Paham? Nah, nanti kalian isi ini, lengkapi pantunnya secara berkelompok. Kalau udah, dari pantun yang udah kalian kerjain tadi, dianalisis. Pantun pertama nih, pantun nasihat kalian buat pantun nasihatnya tentang apa? Misalkan tadi tentang rajin belajar, kalian tinggal tulis saja pantun pertama berisikan pesan siapa yang ingin sukses maka ia harus
Hey, say hi. Say hi. Kalian lagi makan apa? Sedang makan ini. Lauknya apa hari ini? Tahu. Yang penting makan. Tergantungnya kita buang. Ini apa? Ini apa? Review makanannya. Review ini atau apa? Itu apa itu? Ikan apa sih itu? Gak tahu. Coba kita coklat. Gimana rasanya? Asin banget. Oke, selamat makan. Jangan cepet-cepet biar mereka bilang cakep. Yuk, cakep. Tepuk tangan semuanya. Maksudnya apa? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Balina Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Raka. Nama panjang. Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Isma. Ayo baca. Pertama, depan dinding. Cakep. Cakep. Siapa yang rajin belajar? Cakep. Pasti dia akan pintar. Cari tepuk tangan. Maknanya. Dengan teman jika ingin belajar, belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Dah.
bawah. Jelas ya. Ya. Bukan di lab sendiri. Kelas. Bu? Emang lo kan? Oh itu. Oke. Oke, baik, karena ini penutupan, sebelumnya kakak mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu buat kakak praktik mengajar di kelas ini ya. Kalian hebat, kalian ya pokoknya hebat deh. Kehabisan kata-kata ini. Terus kakak juga mau ngucapin minta maaf barangkali ada perkataan kakak atau mungkin tingkah laku kakak yang nyakitin hati kalian atau bikin kalian marah. Kakak minta maaf sebesar-besarnya. Dan ini cuma 1 hari doang kakak di sini. Jadi semoga ilmu yang udah kakak kasih ini tadi bermanfaat ke depannya nanti. Kalau misalkan kakak ada salah atau ada kurang saat pengajaran nanti, kalian bisa tanyakan ke Pak Dika ya. Oke, sebelum pulang doa dulu ya. Yuk, mari berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Kita ketemu lagi nanti.